Satpam sekolah, Pak Budi, bertekad membalas dendam setelah mengalami kekerasan dari sekelompok pelajar. Randy, siswa yang berhutang budi, membantu Pak Budi dalam pencariannya yang penuh misteri. Namun, ketika mereka berhadapan dengan Suci, gadis misterius yang terhubung dengan geng pelajar, drama kehidupan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Pak Budi dan Randy terjebak dalam jebakan yang mengerikan, membuat mereka merasakan ketakutan yang nyata. Kebenaran yang terungkap membawa mereka pada pertarungan hidup mati, di mana keberanian diuji dalam drama kehidupan yang menegangkan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Pak Budi Setiawan, seorang satpam berusia 45 tahun yang dikenal ramah dan penuh perhatian, memulai hari seperti biasa dengan berdiri tegak di gerbang sekolah, menatap siswa-siswa yang lalu lalang sambil memastikan keamanan. Setiap pagi, meskipun ia mengenakan seragam satpam yang sederhana, hatinya terasa lebih berat dari biasanya, karena kenangan pahit tentang kekerasan yang pernah ia alami di tangan geng pelajar, masih menghantuinya. Ini sekolah, bukan tempat untuk berkelahi, pikir Pak Budi, menatap geng pelajar yang sudah sering beraksi, menuntut uang dari teman-teman sekelas mereka. Meski hanya seorang satpam biasa, Pak Budi memiliki tekad kuat untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah menyebabkan luka fisik dan emosional di wajahnya bertahun-tahun lalu. Saya akan menemukannya, apapun yang terjadi, ujar Pak Budi dalam hati, bertekad untuk membalas dendam kepada geng pelajar yang menghancurkan hidupnya. Tugasnya yang seharusnya sederhana menjadi lebih berat setelah kejadian tersebut, dan Pak Budi tahu bahwa untuk menangani masalah ini, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Saat melangkah menuju ruang satpam, langkah kaki Pak Budi terdengar berat, tetapi ia tidak menyerah. Setiap langkah membawa ia lebih dekat ke pencarian yang ia harapkan dapat membawanya pada kebenaran. Dalam keheningan pagi itu, hanya suara kendaraan yang lalu lalang yang mengiringi langkahnya. Sementara di balik gerbang, geng pelajar itu mulai berkumpul, seolah menunggu kesempatan untuk melancarkan aksi berikutnya. Pak Budi menyadari bahwa dirinya harus lebih berhati-hati, bukan hanya karena luka-lukanya, tetapi juga karena ia harus memikirkan langkah selanjutnya untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab. Tidak ada yang akan menghalangi saya, tekad Pak Budi semakin kuat, dan ia memutuskan untuk mulai mencari petunjuk, meski ia tahu pencariannya tidak akan mudah. Pagi itu, seperti biasa, suasana sekolah terlihat ramai dengan siswa yang berlari menuju kelas. Namun ketegangan mulai terasa ketika sekelompok pelajar dari sekolah lain muncul di gerbang. Pak Budi, yang sedang berjaga, melihat dengan tajam bahwa geng pelajar tersebut mulai mendekati siswa-siswa yang sedang mengantri untuk masuk, memegang uang dengan cara yang sangat tidak pantas. "Ayo, kasih uangnya cepat," teriak salah satu anggota geng yang mengenakan jaket hitam. Matanya tajam memandangi siswa yang sedang kebingungan. Pak Budi tidak bisa tinggal diam. Ia segera mendekat, berusaha mencegah kekerasan lebih lanjut. "Hei, apa yang kalian lakukan, kembali ke jalan yang benar." Namun, salah seorang anggota geng yang lebih besar tubuhnya menantang Pak Budi. "Jangan ikut campur, Om, ini urusan kami, kalau tidak mau repot, lebih baik mundur." Ketegangan mulai memuncak ketika salah satu siswa, yang tampaknya sudah tidak tahan, mencoba melawan dengan berlari, namun langsung diserang oleh geng itu. "Cekik mereka, jangan biarkan mereka kabur," teriak Jaka, pemimpin geng pelajar yang tampak berusaha menguasai situasi. Pak Budi, meskipun tahu risikonya, tidak bisa membiarkan kekerasan itu terjadi begitu saja. Ia mencoba menarik pelajar tersebut dan melerai pertikaian, namun tubuhnya terhantam pukulan keras dari belakang. "Bapak, hati-hati," seru seorang siswa dari jauh. Tetapi Pak Budi sudah terjatuh, tubuhnya tergeletak di tanah, dan geng pelajar itu dengan cepat meninggalkan gerbang sekolah, setelah melihat ada perhatian dari orang lain. Dengan napas terengah-engah, Pak Budi berusaha bangkit, merasa sakit di bagian wajahnya, tetapi ia tetap bersikeras untuk mencari tahu lebih banyak tentang geng ini, karena ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga keselamatan siswa-siswa lainnya. Pak Budi merasakan sakit luar biasa di wajahnya setelah pukulan yang diterimanya, tetapi ia tetap berusaha untuk bertahan, meskipun pandangannya kabur karena darah yang menetes dari wajahnya. "Ini bukan akhir dari segalanya," gumam Pak Budi pelan, berusaha menenangkan dirinya sambil berjalan menuju ruang satpam, merasa bahwa pencariannya baru saja dimulai. Rekan satpam lainnya yang melihat kondisinya segera membantunya, tetapi Pak Budi menolak untuk dirawat. "Saya harus tahu siapa mereka, siapa yang ada di balik semua ini."
Tanpa identitas yang jelas, Pak Budi merasa kesulitan untuk mengetahui dari mana geng pelajar itu berasal, karena mereka tidak mengenakan seragam sekolah yang bisa diidentifikasi. Apa mereka dari luar kota atau sekolah di sekitar sini? Pikir Pak Budi, bingung mencari petunjuk yang dapat membantunya menemukan identitas mereka. Pencariannya semakin terasa berat, namun ia tidak boleh menyerah, karena ia tahu ini adalah kesempatan untuk membela diri dan melindungi siswa-siswa lainnya. Dengan luka yang semakin parah, Pak Budi mulai menyelidiki lebih dalam, mencoba mengingat setiap detail tentang geng tersebut, mulai dari ciri-ciri motor yang mereka pakai hingga sikap mereka yang begitu agresif. Mereka pasti punya markas, dan saya akan menemukannya. Tekad Pak Budi semakin bulat, meskipun jalan yang harus ditempuhnya tidak mudah. Dalam keheningan ruang satpam, Pak Budi memandang fotonya yang pernah diambil di masa lalu, dan di balik tatapannya yang penuh luka, ia menemukan kekuatan untuk melanjutkan pencariannya. Saya akan mengungkap mereka, ucap Pak Budi pada dirinya sendiri, sementara malam mulai datang dan ia tahu, pencarian ini akan penuh dengan rintangan. Randy, seorang siswa SMA yang beberapa tahun lalu diselamatkan oleh Pak Budi, mendengar tentang kejadian tersebut dan merasa tergerak untuk membantu. Pak Budi harus dibantu, pikir Randy, sementara ia membuka ponselnya dan mulai mencari informasi lebih lanjut di media sosial tentang geng pelajar tersebut. Randy tahu bahwa Pak Budi tidak akan mendapatkan informasi yang cepat jika hanya mengandalkan cara konvensional, sementara media sosial dapat menjadi jalan pintas untuk mengungkap banyak hal. Setelah beberapa pencarian, Randy menemukan beberapa foto dan video yang menunjukkan anggota geng pelajar, termasuk Jaka, yang diketahui sering terlibat dalam aksi kekerasan. Ini dia, mereka punya markas, saya harus segera memberitahu Pak Budi, pikir Randy, matanya berbinar saat menemukan petunjuk pertama yang cukup jelas. Dengan hati-hati, Randy mengirimkan pesan ke Pak Budi, memberitahu bahwa ia telah menemukan beberapa informasi penting tentang geng pelajar tersebut. Pak Budi, saya menemukan informasi tentang mereka punya markas di luar kota, tulis Randy dalam pesan singkat, berharap bisa membantu lebih banyak. Tak lama setelah itu, Pak Budi membalas, terima kasih, Randy, kita harus segera bertindak, ini sudah waktunya. Randy merasa sedikit lega mengetahui bahwa langkahnya menuju pencarian yang lebih besar telah dimulai, dan ia siap membantu Pak Budi untuk mengungkap kebenaran. Tidak ada waktu lagi, ujar Randy, sambil menatap layar ponselnya dengan penuh tekad, siap untuk membantu Pak Budi dalam menghadapi geng yang semakin meresahkan itu. Randy memutuskan untuk bergabung dengan grup pramuka online sebagai langkah pertama untuk mendekati anggota geng pelajar yang ia curigai terlibat dalam kekerasan. Saya harus hati-hati kalau bisa dekat dengan mereka. Saya mungkin bisa mendapatkan informasi lebih banyak, pikir Randy sambil menatap layar ponselnya, menyusun pesan yang akan dikirim ke grup tersebut. Setelah beberapa hari, ia mulai berkomunikasi dengan berbagai siswa dari sekolah lain, termasuk seorang gadis bernama Suci yang tampaknya sangat aktif di dalam grup tersebut. Halo, saya Randy, senang bisa berkenalan di sini, tulis Randy, berharap dapat membuka percakapan lebih lanjut dengan Suci. Suci membalas dengan cepat, halo, Randy, senang bertemu denganmu, kita bisa bicara lebih lanjut tentang pramuka di sini. Walaupun percakapan mereka terkesan biasa, ada sesuatu yang membuat Randy merasa tidak nyaman. Suci selalu menghindari pertanyaan tentang kegiatan sekolahnya, dan sering memberikan jawaban samar. Suci ini agak aneh, ya terlalu menjaga jarak, gumam Randy, merasakan ada sesuatu yang tak beres dari cara gadis itu berbicara. Meski begitu, Randy tetap melanjutkan percakapan dengan hati-hati, berusaha membangun hubungan untuk mengetahui lebih banyak tentang Suci dan koneksinya dengan geng pelajar. Suatu hari, Suci mengajak Randy untuk bergabung dengan acara pramuka antar sekolah yang akan diadakan di kota. Pasti seru, kita bisa bertemu langsung, ajaknya, membuat Randy merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan kebenaran. Dengan sedikit keraguan, Randy setuju untuk datang, bertekad untuk menemukan lebih banyak informasi, meskipun ia tidak bisa menepis rasa curiganya terhadap Suci. Hari yang dinanti akhirnya tiba, dan Randy tiba di lokasi acara pramuka antar sekolah, yang dipenuhi oleh siswa-siswa dari berbagai tempat. Di antara kerumunan itu, Randy melihat Suci sedang berbincang dengan beberapa temannya, tetapi ada sesuatu yang tampak tidak biasa tentangnya. Rambutnya yang selalu rapi kini sedikit acak-acakan, dan tatapannya terlihat tajam dan penuh perhitungan. Suci, seru Randy, mencoba untuk mendekat dan menyapa, meskipun hati kecilnya mulai merasakan kecemasan yang semakin besar. Suci tersenyum tipis saat melihat Randy. Akhirnya kita bertemu, bagaimana acara ini, seru, kan? Tanyanya, sambil menunjukkan sikap yang sangat ramah. Namun, di dalam percakapan mereka,
Randy merasa Suci selalu menghindari topik tentang kegiatan pramuka yang lebih mendalam, berfokus pada hal-hal kecil tanpa menjelaskan banyak hal. Suci, aku penasaran, ada apa dengan geng pelajar itu? Aku merasa ada yang aneh, tanya Randy dengan hati-hati, melihat reaksi Suci yang mulai berubah. Mereka cuma teman-teman sekolah yang suka nongkrong, tidak ada yang perlu dipermasalahkan, jawab Suci cepat, tetapi matanya tidak dapat menyembunyikan ketegangan yang mulai muncul. Setelah beberapa waktu berbincang, Suci tiba-tiba mengajak Randy pergi. Ayo, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, tempat ini tidak terlalu ramai, kita bisa bicara lebih tenang. Randy merasa ada yang ganjil dengan ajakan itu, namun ia tidak ingin mencurigai lebih jauh, berpikir bahwa ini mungkin kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang geng pelajar tersebut. Baiklah, Suci, aku ikut, jawab Randy, meskipun ia mulai merasa bahwa dirinya tengah berjalan ke dalam jebakan yang lebih besar. Tanpa sadar, Randy mengikuti Suci melalui lorong-lorong yang semakin gelap dan jauh dari keramaian acara pramuka. Hatinya mulai diliputi rasa khawatir. Kemana kita sebenarnya? Aku merasa tidak nyaman, pikir Randy, tetapi ia berusaha tetap tenang, mengikuti Suci yang tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Tempat ini agak jauh dari kerumunan. Kan kenapa nggak ada orang lain? Tanya Randy, merasa ada yang janggal ketika mereka semakin menjauh dari area acara. Suci tersenyum tipis. Tenang saja, Randy, aku hanya ingin menunjukkan tempat yang lebih seru. Ayo, kita akan segera sampai. Tiba-tiba, ketika mereka sampai di sebuah tempat yang tampaknya sepi, Randy melihat beberapa motor terparkir di dekatnya, dengan suara tawa keras yang datang dari arah lain. Ini bukan tempat yang biasa untuk pramuka, kan? Randy mulai curiga. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, seseorang dari belakangnya mendekat. Kau sudah datang juga? Ya, suara itu terdengar begitu familiar, dan ketika Randy menoleh, ia melihat Jaka, pemimpin geng pelajar, berdiri di hadapannya dengan senyum penuh ancaman. Apa yang kau lakukan di sini? Randy tanya Jaka, suaranya penuh kebencian, membuat Randy terdiam dan terkejut. Suci berdiri di samping Jaka, matanya penuh teka-teki. Sementara Randy mulai merasakan cengkeraman ketakutan yang menyelimuti dirinya. Kalian, apa ini semua hanya jebakan? Pikirnya dengan panik, menyadari bahwa ia sudah terperangkap dalam permainan yang sangat berbahaya. Saat Randy dihadapkan pada Jaka, pemimpin geng pelajar, suasana berubah menjadi semakin tegang, dan Randy merasakan darahnya berdesir dingin. Kau Randy, kan anak yang selalu ingin tahu terlalu banyak, kata Jaka dengan senyum yang menyeringai. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa Randy tengah menyelidiki mereka. Kenapa kalian begitu ingin tahu? Kau pikir bisa mengalahkan kami? Tambah Jaka, suaranya mengancam, sementara Suci hanya diam, tetapi tatapannya menunjukkan kebencian yang dalam. Randy merasakan ketakutan yang menguasai tubuhnya, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Aku hanya ingin membantu Pak Budi, kalian tahu, katanya dengan suara yang sedikit gemetar, tetapi penuh tekad. Mendengar nama Pak Budi, Jaka langsung marah. Oh, jadi itu sebabnya orang itu yang kau coba lindungi? Dia sudah lama mengganggu bisnis kami. Ketegangan semakin memuncak ketika Jaka melangkah maju dan memegang kerah baju Randy. Jangan kira kami akan membiarkanmu begitu saja, kamu akan menyesal sudah ikut campur. Namun, Randy tidak mundur. Aku tidak takut Pak Budi akan mendapatkan keadilan, dan kalian tidak akan bisa menutupi semua ini. Jaka semakin marah, tetapi sepertinya ia mulai menghargai keberanian Randy. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, geramnya. Dan seketika suasana menjadi semakin mencekam. Randy merasakan perasaan yang mengombang-ambing antara ketakutan dan tekad, menyadari bahwa ia baru saja melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang sangat berbahaya, dan pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Suci berdiri di ujung gang, menatap Randy dengan mata yang penuh keraguan. Perasaannya terbagi antara keinginan untuk melindungi Randy dan kesetiaannya kepada geng pelajar. Aku tidak bisa membiarkan kamu begitu saja, ujar Suci pelan. Namun suaranya penuh tekanan. Tapi aku juga tidak bisa mengkhianati mereka, aku harus melindungi gengku. Randy melihat keraguan di mata Suci, dan ia merasa ada bagian dari dirinya yang mulai mencintai gadis ini meskipun situasi mereka begitu rumit. Kau tidak harus melakukan ini, katanya, mencoba meyakinkan Suci. Namun, Suci menarik napas panjang, dan akhirnya berkata, aku akan membebaskanmu, tapi ada syaratnya, kau harus membawa Pak Budi ke markas geng kami. Randy terkejut mendengar permintaan itu. Kau serius? Itu akan jadi jebakan besar, Suci, jawabnya, merasa cemas dengan keputusan yang harus diambilnya. Aku tahu, Suci mengangguk pelan, tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa membantumu. Kalau kamu berhasil, mungkin semuanya bisa berubah. Randy merasa berat hati, ia tahu bahwa keputusannya akan berisiko besar, tidak hanya bagi dirinya,
tapi juga bagi Pak Budi. Aku harus berpikir tentang ini, Suci, katanya, hatinya dipenuhi kebimbangan. Suci menatap Randy dengan tatapan penuh harapan. Kamu akan datang, kan aku? Aku tidak ingin kehilanganmu, Randy. Randy menghela napas panjang, ragu-ragu, namun akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, aku akan memberitahu Pak Budi, jawabnya dengan suara yang agak terputus-putus. Suci tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan yang terlihat di matanya. Semoga ini bukan kesalahan besar, gumamnya dalam hati, sebelum berbalik pergi meninggalkan Randy. Setelah berbicara dengan Suci, Randy merasa semakin berat hati. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan adalah langkah yang berbahaya, tetapi ia tidak bisa meninggalkan Suci begitu saja. Dengan perasaan campur aduk, Randy akhirnya memberitahukan Pak Budi tentang markas geng. Pak Budi, aku tahu di mana mereka berada, tapi aku harus memberitahumu. Ini mungkin jebakan, kata Randy dengan suara berat. Pak Budi menatap Randy dengan penuh perhatian. Jadi kamu tahu di mana mereka berkumpul? Kalau benar, ini adalah kesempatan kita. Meskipun Randy merasa ragu, ia tetap memimpin Pak Budi menuju tempat yang ia ketahui, menandai titik bahaya yang semakin dekat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Pak, kita harus berhati-hati. Jangan khawatir, Randy, selama kita bekerja sama, kita bisa menghadapi mereka, jawab Pak Budi dengan percaya diri, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka berdua berjalan dengan hati-hati melalui jalanan yang semakin sepi, menuju markas geng pelajar yang tersembunyi di sudut kota. Randy merasa ada sesuatu yang aneh di sepanjang perjalanan ini. Ada yang tidak beres, pikir Randy, matanya terus memindai sekitar, merasa bahwa mereka sedang dalam pengawasan, meskipun tidak ada yang terlihat mencurigakan. Saat mereka semakin dekat dengan markas geng, Randy bisa merasakan udara semakin berat, seolah-olah ada yang menantikan mereka di dalam. Aku berharap ini tidak berakhir buruk, gumamnya pelan. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan kosong yang tampaknya tidak ada yang mencurigakan, namun, dalam hati Randy, ia tahu bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Pak Budi, aku tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi, semoga ini bukan jebakan yang terlalu besar untuk kita berdua, kata Randy dengan cemas. Sementara Pak Budi hanya mengangguk, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Begitu mereka masuk ke dalam markas geng, suasana berubah menjadi tegang. Jaka dan anak buahnya menunggu dengan senyum penuh ancaman, sudah siap menghadapi Pak Budi dan Randy. Kau datang juga, ya? Tanya Jaka dengan nada yang penuh sindiran, sementara anak buahnya mengelilingi mereka, menyiapkan diri untuk pertarungan. Pak Budi tidak terlihat gentar meskipun jumlah mereka lebih banyak. Aku tidak datang untuk bernegosiasi, Jaka, aku hanya ingin keadilan, katanya dengan suara tegas, sambil menyiapkan diri untuk perkelahian. Randy berdiri di belakang Pak Budi, merasa cemas, tetapi juga siap untuk melawan. Kita harus bertarung, Pak, mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, katanya dengan suara terbata. Pertarungan dimulai dengan cepat, di mana Pak Budi menunjukkan keahliannya dalam bertarung, menghindari pukulan dan melawan dengan penuh ketangkasan, namun, jumlah mereka terlalu banyak. Jaka dan anak buahnya terus mendesak, menyerang dengan brutal, dan Pak Budi mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Kita tidak bisa bertahan selamanya, pikir Pak Budi, berusaha menahan pukulan yang semakin banyak. Randy, meskipun terlatih sedikit, berusaha melawan salah satu anggota geng, tetapi ia merasa kesulitan melawan kekuatan mereka yang jauh lebih besar. Pak Budi, kita harus mencari cara untuk keluar dari sini, teriak Randy, berusaha bertahan sambil melindungi Pak Budi dari serangan yang terus datang. Meskipun keadaan semakin buruk, semangat Pak Budi tidak padam. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan ia harus melindungi Randy, yang kini seperti anaknya sendiri. Saat keadaan semakin genting, tiba-tiba terdengar suara dari luar markas. Teman-teman Randy yang mendengar laporan tentang perkelahian itu datang dengan cepat, siap memberikan bantuan. Kami di sini, teriak Dimas, salah satu teman Randy, yang memimpin teman-temannya dalam serangan balasan. Randy merasa lega melihat teman-temannya datang, dan bersama-sama, mereka mulai melawan geng pelajar dengan penuh semangat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang, seru Randy kepada teman-temannya. Pertarungan semakin sengit, dengan geng pelajar yang kini harus menghadapi gempuran dari teman-teman Randy. Kita tidak boleh mundur, ayo terus maju, teriak Randy, yang semakin bersemangat melihat teman-temannya bertarung. Dalam kebingungannya, Pak Budi terus berjuang, dan teman-teman Randy berusaha melindunginya, membuat pertarungan semakin berimbang, namun, bahaya masih mengancam mereka di setiap sudut. Ini belum berakhir, kita harus mengalahkan mereka sebelum lebih banyak yang terluka, kata Dimas, yang memimpin teman-temannya menyerang balik. Sementara itu, Jaka mulai kehilangan kendali atas gengnya yang kacau. Kalian semua pengecut, teriaknya, semakin marah karena pertarungan mulai berbalik.
Randy merasa persahabatan yang mereka bangun selama ini semakin kuat, dan bersama teman-temannya, ia tahu bahwa mereka akan mampu mengatasi semua ancaman yang ada. Dengan semangat yang terus menyala, mereka berjuang bersama, tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan kalah. Suci berdiri di depan Pak Budi dan Randy, matanya dipenuhi rasa bersalah. Kalian harus pergi, aku yang akan menghadapi mereka, katanya, suaranya penuh penyesalan. Randy terkejut. Suci, jangan, serunya, mencoba meyakinkan gadis itu untuk tidak melakukan hal bodoh namun, Suci sudah memutuskan. Aku tidak bisa terus seperti ini, jawab Suci dengan suara yang penuh keputusasaan. Aku harus menebus semua yang telah kulakukan, kalian pergi sekarang, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Pak Budi memandang Suci dengan mata yang penuh rasa hormat. Jangan lakukan ini, Suci, kami akan menemukan cara lain, kata Pak Budi, berusaha menahan langkahnya. Tidak, Pak Budi, ini satu-satunya cara agar kalian bisa keluar hidup-hidup, kata Suci, sambil berlari menuju pusat markas geng pelajar. Dengan hati yang berat, Randy dan Pak Budi melihat Suci berlari, mengarah ke geng pelajar yang masih berkumpul. Suci, hati-hati, teriak Randy, tetapi gadis itu sudah tidak menoleh lagi. Suci menarik perhatian Jaka dan anak buahnya dengan berteriak, menantang mereka untuk mengejarnya. Aku akan membuat kalian tahu bahwa ini bukan permainan, katanya, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Randy dan Pak Budi berlari keluar markas, mencoba untuk tidak melihat apa yang terjadi di belakang mereka, namun, di hati mereka tahu bahwa pengorbanan Suci akan memberi mereka kesempatan untuk kabur. Ketika mereka hampir keluar dari markas, Randy menatap Pak Budi dengan mata penuh emosi. Suci, dia tidak layak untuk ini, katanya pelan, merasa bahwa semua ini terlalu berat. Pak Budi mengangguk. Kita harus segera bertindak. Randy, kita tidak bisa membiarkan pengorbanan Suci sia-sia. Randy, Pak Budi, dan teman-teman mereka segera merencanakan langkah selanjutnya setelah melarikan diri dari markas geng pelajar. Mereka tahu bahwa mereka harus segera menyelamatkan Suci sebelum terlalu terlambat. Kita harus hati-hati, kata Randy kepada teman-temannya. Suci sudah mengalihkan perhatian mereka, tetapi kita masih berada di bawah ancaman. Teman-teman Randy, yang sudah siap bertindak, mengangguk, memahami bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Kami akan mengikuti apapun yang Randy dan Pak Budi rencanakan, kata Dimas, dengan semangat. Ini tidak akan mudah, Pak Budi mengingatkan mereka. Geng pelajar ini memiliki banyak pengaruh dan kekuatan, kita harus tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Mereka memulai penyusupan dengan hati-hati, bergerak dalam bayang-bayang untuk menghindari patroli geng pelajar yang masih berkeliling di markas. Kita harus cepat, kata Randy, yang merasa waktunya semakin sempit. Aku akan memimpin tim ini, ujar Dimas dengan percaya diri. Kita akan mengambil jalan belakang, dan kamu, Pak Budi, akan mengalihkan perhatian mereka. Pak Budi setuju, dan mereka bergerak sesuai rencana, namun, Randy merasa khawatir. Apa yang terjadi jika mereka melarikan diri atau mempersiapkan jebakan lebih besar? Tanyanya, cemas. Itulah yang harus kita hadapi, Randy, jawab Pak Budi. Tapi kita akan melakukannya bersama, kita tidak akan membiarkan Suci jatuh ke tangan mereka lagi. Dengan penuh tekad dan persahabatan yang semakin erat, mereka akhirnya tiba di dekat markas geng, siap untuk menyelamatkan Suci dan mengakhiri ancaman yang telah lama mengintai. Di tengah malam yang mencekam, Randy, Pak Budi, dan teman-temannya bersembunyi di balik bayangan gedung kosong, siap untuk bertindak. Ini adalah momen kita, ujar Randy, memandang teman-temannya dengan penuh harapan. Kami siap, Randy, jawab Dimas, memimpin kelompok kecil mereka. Kita tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Dengan hati-hati, mereka menyusup ke dalam markas geng pelajar, berusaha menjaga langkah mereka agar tidak terdengar oleh musuh. Suci, kami datang untukmu, bisik Randy, berharap bisa menemukannya sebelum terlambat. Di dalam markas, mereka menemukan Suci yang sedang terikat di sebuah ruangan. Wajahnya terlihat lelah namun penuh harapan. Suci, seru Randy dengan suara rendah, berlari ke arahnya. Kalian datang juga. Suci tersenyum lemah, namun matanya menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Aku sudah tahu kalian tidak akan meninggalkan aku. Pak Budi dan teman-teman Randy segera mengikat tali pengikat yang menahan Suci, melepaskannya dengan hati-hati. Kita harus segera pergi, sebelum mereka datang ke sini, kata Pak Budi, menatap sekeliling dengan waspada. Suci mengangguk, berdiri dengan bantuan Randy. Terima kasih, kalian sudah datang, katanya dengan suara pelan, merasa malu akan pengorbanannya yang besar. Kita bersama-sama, Suci, jawab Randy dengan tulus. Tidak ada yang bisa kita lakukan sendirian, kita akan terus saling mendukung. Mereka keluar dari markas dengan cepat, memastikan tidak ada yang melihat mereka.
Kita sudah hampir sampai, tinggal satu langkah lagi, ujar Pak Budi dengan tegas, bertekad untuk membawa Suci ke tempat yang aman. Pagi hari datang dengan kabar gembira dengan bantuan polisi yang akhirnya mengetahui rencana mereka. Geng pelajar berhasil dikepung Jaka dan anak buahnya mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Ayo, kita bergerak cepat, kata Pak Budi, yang sudah berada di markas polisi bersama Randy dan Suci. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Polisi mulai mengamankan area sekitar markas geng pelajar, menghalangi setiap kemungkinan untuk kabur. Randy dan teman-temannya membantu dalam pengawasan. Ini berakhir di sini, kata salah satu polisi yang menangkap Jaka. Kalian tidak bisa lagi menghindar. Jaka berusaha melawan, tetapi paksaannya tidak berhasil. Kalian pikir kalian bisa menang? Aku masih punya pengaruh, teriak Jaka, namun polisi tidak tergoyahkan. Dengan tangan terikat, Jaka akhirnya diangkut oleh polisi. Sementara anak buahnya satu persatu ditangkap dan dibawa ke dalam mobil polisi. Pak Budi melihat semuanya dengan mata yang penuh kelegaan. Akhirnya, keadilan datang juga. Gumamnya, merasa bahwa perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Kami berhasil, Pak Budi, kata Randy, yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Semuanya akan berubah. Suci, yang berada di samping mereka, merasa lega. Terima kasih, kalian sudah menyelamatkanku, katanya. Merasa bahwa masa lalunya yang gelap kini telah berakhir. Dengan geng pelajar yang kini dihukum atas tindakan mereka, Randy, Pak Budi, dan teman-temannya tahu bahwa mereka telah melewati masa yang paling sulit dalam hidup mereka, dan kini, mereka bisa melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Suci duduk di depan Pak Budi dan Randy, matanya penuh dengan air mata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Suci dengan suara yang pecah. Randy menatapnya dengan penuh pengertian. Kita tidak menilai kamu. Suci, semua orang bisa berubah, ujarnya, meyakinkan gadis itu. Suci menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai bercerita. Aku dibesarkan di lingkungan yang keras, dan geng ini seperti keluarga bagiku. Aku merasa diterima di sana, meski aku tahu itu salah. Pak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil mengangguk pelan. Tidak mudah keluar dari lingkaran itu, Suci, tapi kamu sudah memulai langkah pertama dengan mengakui kesalahanmu. Suci menatap tanah. Aku ingin berubah, Pak, tapi aku takut. Apakah masih ada tempat untukku di luar sana? Randy mendekat, menyentuh bahunya. Tempat itu ada. Suci, kamu sudah membuat keputusan yang benar, dan kita akan ada di sini untuk mendukungmu. Pak Budi ikut berbicara. Kamu harus berani. Perubahan memang tidak mudah, tetapi dengan tekad, apapun bisa dilakukan. Aku takut akan masa depan, Pak, Suci mengakui. Tapi aku ingin meninggalkan geng ini dan mencari cara untuk memperbaiki hidupku. Pak Budi memberi senyum lembut. Kamu akan menemukan jalanmu, Suci, kami akan membantu sebisanya. Terima kasih, Pak Budi. Randy, jawab Suci, matanya mulai berbinar. Aku janji akan berusaha. Keberhasilan mereka menangkap geng pelajar tidak hanya disambut dengan lega oleh Pak Budi dan Randy, tetapi juga mendapat perhatian dari pihak kepolisian. Polisi yang telah mendapat laporan dari warga segera mengambil tindakan, menangkap sisa-sisa anggota geng yang masih bebas. Kami akan pastikan mereka tidak kembali ke jalur yang salah, kata Kapolsek yang memimpin operasi. Kami mengapresiasi upaya kalian, Pak Budi dan Randy, lanjut Kapolsek. Tanpa bantuan kalian, mungkin kami tidak akan bisa menangkap mereka dengan cepat. Randy merasa terharu mendengar pujian itu. Kami hanya melakukan apa yang benar, Pak, kami tidak bisa diam saja. Tindakan kalian sangat membantu dalam penyelidikan ini, kata Kapolsek. Kami juga akan bekerja dengan pihak sekolah untuk memastikan geng ini tidak berkembang lagi. Pak Budi mengangguk. Ini bukan hanya tentang menangkap mereka, tetapi tentang memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin berubah. Polisi berjanji akan melakukan pendekatan yang lebih baik kepada para pelaku kriminal muda, dengan harapan mereka bisa direhabilitasi dan tidak kembali terjerumus dalam dunia kejahatan. Kami akan mengadakan program bimbingan dan pendidikan untuk mereka, kata Kapolsek. Ini adalah bagian dari reformasi yang harus dilakukan. Pak Budi dan Randy merasa lega mendengar rencana ini. Semoga mereka benar-benar bisa berubah, kata Randy dengan penuh harapan. Kami akan terus memantau dan mendukung mereka, jawab Kapolsek. Perubahan dimulai dengan niat baik, dan kami percaya ini bisa berhasil. Setelah penangkapan geng, Jaka, pemimpin geng pelajar, mulai merenungkan kembali hidupnya. Ia duduk di dalam ruang tahanan, pikirannya dipenuhi dengan penyesalan. Aku salah, aku pikir ini jalan hidup yang benar, kata Jaka, berbicara pada dirinya sendiri. Tapi kini aku sadar, aku sudah merusak banyak orang. Beberapa hari kemudian, Randy mengunjungi Jaka di penjara, membawa sedikit harapan untuk masa depan. Jaka,
kamu masih bisa berubah, ini bukan akhir dari segalanya. Jaka memandang Randy dengan tatapan kosong, namun ada secercah harapan di matanya. Aku tahu aku telah menyakiti banyak orang, termasuk kamu dan teman-temanmu. Aku menyesal. Jaka, tidak ada yang terlalu terlambat untuk memperbaiki diri, kata Randy dengan tegas. Kamu bisa memulai lagi, jangan biarkan masa lalumu mengendalikan masa depanmu. Jaka mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin berubah, Randy, aku tahu itu akan sangat sulit, tapi aku siap melakukannya. Aku percaya kamu bisa, Jaka, jawab Randy, tapi kamu harus berjuang keras untuk itu. Aku akan mulai dengan menebus kesalahanku, kata Jaka dengan penuh tekad. Aku akan mencari cara untuk membantu orang lain dan memperbaiki kerusakan yang telah kulakukan. Itu langkah yang tepat, kata Randy dengan senyum. Dan kamu tidak akan sendirian, kami akan ada di sini untuk mendukungmu. Dengan hati yang penuh tekad, Jaka berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah, berharap bisa memperbaiki hidupnya dan memberi contoh bagi yang lainnya. Beberapa minggu setelah penangkapan, sekolah mengadakan acara untuk merayakan keberhasilan mereka mengatasi masalah geng pelajar. Randy, Pak Budi, dan teman-teman mereka hadir, merasa bangga akan pencapaian mereka. Kita sudah melewati banyak rintangan, tapi kita berhasil, kata Randy dengan senyum lebar. Sekarang kita bisa melanjutkan hidup kita. Betul, jawab Pak Budi. Dan yang lebih penting, kita bisa membantu mereka yang ingin berubah, seperti Suci dan Jaka. Suci, yang kini aktif dalam kegiatan sekolah, berdiri di depan teman-temannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kita semua akan mendukungmu, Suci, kata Randy, dan kami juga akan mendukung Jaka, jika dia benar-benar ingin berubah. Jaka, yang kini sudah mulai berintegrasi dengan komunitas sekolah, ikut dalam acara tersebut. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa laluku, tapi aku bisa berbuat baik mulai sekarang, katanya dengan rendah hati. Teman-teman Randy memberikan sambutan hangat kepada Suci dan Jaka, menerima mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama, kata Pak Budi. Dengan persahabatan dan dukungan, kita bisa melewati apapun. Suci tersenyum, merasa diterima sepenuhnya. Terima kasih semuanya, aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Acara itu diakhiri dengan harapan baru, sebuah babak baru dalam hidup mereka, di mana perubahan dan persahabatan menjadi kunci untuk menghadapi dunia yang lebih baik. Setelah melalui segala cobaan dan pertempuran, Pak Budi dan Randy duduk bersama di bangku taman sekolah, merenungkan perjalanan panjang mereka. Kadang, kita berpikir balas dendam adalah cara terbaik, tapi ternyata, pengampunan dan persahabatan yang membawa kedamaian, kata Pak Budi dengan bijaksana. Randy mengangguk, matanya berbinar penuh pemahaman. Aku dulu tidak mengerti, Pak. Aku pikir hanya dengan membalas mereka, kita bisa merasa puas, tapi sekarang, aku tahu bahwa memberi kesempatan kedua itu lebih berarti. Pak Budi tersenyum. Kita harus belajar untuk tidak terperangkap dalam kebencian. Setiap orang berhak untuk berubah, bahkan mereka yang pernah menyakiti kita. Dan yang lebih penting, lanjut Randy, kita harus selalu ada untuk mereka yang ingin memperbaiki diri, meskipun itu tidak mudah. Pak Budi menatap anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Mereka adalah masa depan kita. Jika kita bisa menunjukkan jalan yang benar, mereka bisa hidup lebih baik. Aku setuju, Pak. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, misalnya mendukung Suci dan Jaka, agar mereka tidak kembali ke jalan yang salah. Itu adalah langkah yang tepat. Randy, kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan perubahan, kata Pak Budi dengan penuh keyakinan. Randy tersenyum lebar. Aku bangga bisa belajar banyak dari kalian semua, Pak. Dari Suci, Jaka, bahkan teman-temanku yang selalu mendukung. Pak Budi mengangguk. Ini semua tentang persahabatan dan pengertian. Ketika kita bersama, kita bisa melalui apa saja. Terima kasih telah menunjukkan jalan itu, Pak, kata Randy dengan tulus. Aku akan terus mengingat pelajaran ini sepanjang hidup. Setelah berbulan-bulan perjuangan, penghargaan akhirnya datang pada suatu upacara sekolah. Pak Budi dan Randy dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan atas keberanian mereka. Kepala sekolah berdiri di podium. Hari ini kita memberi penghargaan kepada dua pahlawan kita, Pak Budi Setiawan dan Randy Pratama, atas keteguhan hati mereka dalam menghadapi kekerasan di sekolah ini. Seluruh siswa dan guru bertepuk tangan, memberi penghormatan kepada mereka berdua. Pak Budi tampak terharu, sementara Randy tersenyum bangga. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa persahabatan, keberanian, dan pengampunan adalah kunci untuk mengatasi konflik, lanjut kepala sekolah. Kami berterima kasih kepada Pak Budi yang telah mengajarkan kami arti perjuangan tanpa kekerasan, dan kepada Randy yang selalu mendukung perubahan,
kata kepala sekolah lagi. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk melindungi sekolah ini, kata Pak Budi dengan rendah hati. Saya hanya berharap apa yang kami lakukan bisa menginspirasi kalian semua. Randy menambahkan, kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami didukung oleh teman-teman, dan mereka yang percaya bahwa ada harapan dalam setiap orang. Kalian berdua telah mengajarkan kami nilai-nilai penting dalam hidup, kata kepala sekolah, dan untuk itu, kami sangat berterima kasih. Sebagai penghargaan, Pak Budi dan Randy diberikan medali dan sertifikat, namun lebih dari itu, mereka merasa kebanggaan terbesar adalah perubahan yang mereka bawa ke sekolah. Di tengah tepuk tangan, Pak Budi menatap Randy dengan senyum. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua orang yang telah ikut berjuang bersama kita. Suci dan Jaka, meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Suci kini aktif dalam kegiatan sekolah, membantu teman-teman dengan kegiatan sosial yang bermanfaat. Aku merasa hidupku lebih berarti sekarang, kata Suci pada Randy, saat mereka duduk di taman sekolah. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang kelam. Randy tersenyum. Aku senang mendengar itu. Suci, kamu menunjukkan bahwa kita semua bisa berubah, asalkan kita mau berusaha. Jaka, yang kini bekerja dengan teman-temannya di proyek sekolah, juga merasakan dampak dari perubahan dalam dirinya. Dulu, aku merasa dunia ini kejam, tapi sekarang, aku belajar untuk menghargai kehidupan yang lebih positif. Jaka, kami semua mendukungmu, kata Pak Budi. Jika kamu terus melangkah ke arah yang benar, kamu akan menemukan kedamaian dalam dirimu. Jaka mengangguk. Aku akan berusaha, Pak. Aku ingin menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Suci menambahkan, kami akan terus bekerja sama untuk membuat sekolah ini menjadi tempat yang lebih baik. Dengan dukungan dari teman-temannya, Suci dan Jaka perlahan menunjukkan perubahan yang luar biasa, menginspirasi banyak siswa lainnya untuk mengikuti jejak mereka. Kita bisa bersama-sama membuat perubahan, kata Suci, dimulai dari diri kita sendiri. Ini baru permulaan, tambah Jaka, kami ingin terus memberikan yang terbaik untuk masa depan. Setelah berlalunya waktu, sekolah SMA itu kembali tenang, tidak ada lagi kekerasan atau ketegangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Pak Budi kembali menjalankan tugasnya dengan rasa bangga dan ketenangan hati. Sekolah ini sekarang terasa lebih aman, Pak, kata Randy. Semua orang belajar untuk saling menghargai. Pak Budi mengangguk. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, kita berhasil membuat perubahan. Dan yang lebih penting, lanjut Randy, sekolah kini menjadi tempat di mana kita bisa belajar tidak hanya tentang pelajaran, tetapi juga tentang kehidupan. Para siswa terlibat dalam kegiatan positif, dan geng pelajar yang dulu menguasai sekolah kini berubah menjadi kelompok yang mendukung kegiatan sekolah. Kehidupan kita bisa lebih baik jika kita mau bekerja sama, kata Pak Budi. Semua orang berhak untuk memiliki kesempatan kedua. Randy dan teman-temannya fokus pada kegiatan yang membawa manfaat, seperti program kebersihan sekolah, proyek sosial, dan bimbingan untuk teman-teman yang membutuhkan. Kita tidak hanya belajar untuk ujian, kata Randy, tapi kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Budi tersenyum, melihat siswa-siswi yang tumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik. Ini adalah kebanggaan saya sebagai satpam, melihat kalian berkembang dengan penuh semangat. Dengan kedamaian yang terjaga, sekolah itu menjadi simbol perubahan yang bisa terjadi jika orang-orang mau berjuang untuk kebaikan. Kisah ini berakhir dengan indah, penuh harapan dan kebahagiaan. Setiap karakter, dari Pak Budi hingga Suci dan Jaka, menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Persahabatan yang terjalin selama perjalanan ini membuktikan bahwa perubahan adalah mungkin, asalkan ada niat dan usaha untuk memperbaiki diri. Geng pelajar yang dulu menakutkan kini berubah menjadi kelompok yang mendukung kegiatan sekolah, membantu sesama, dan menjauhi kekerasan. Ini adalah akhir yang kami harapkan, kata Pak Budi. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, sekarang kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih positif. Randy tersenyum. Aku tidak pernah berpikir kita akan sampai sejauh ini, Pak. Semua ini karena kita percaya pada perubahan. Ini adalah kemenangan untuk kita semua, jawab Pak Budi. Karena kita memilih untuk melawan kekerasan dengan kebaikan. Di akhir cerita, sekolah itu menjadi tempat yang aman dan penuh harapan bagi setiap siswanya, dengan Pak Budi dan Randy sebagai teladan yang menginspirasi. Suci dan Jaka, yang kini hidup dengan tujuan baru, bertekad untuk terus memberikan contoh yang baik. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh rintangan, setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawa dampak besar bagi masa depan. Kisah ini berakhir dengan kebahagiaan dan harapan, mengingatkan kita bahwa persahabatan dan pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian sejati.